Pemirsa, menjelang Hari Raya khususnya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok biasanya mulai merangkak naik. Namun, harga naik tidak perlu panik. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini menjelang Lebaran, menjelang Ramadan, biasanya harga kebutuhan barang pokok ini terus naik ini Bu ya. Tapi yang berbeda justru kalau kita belanja di mall, biasanya ada diskon. Nah ini ada sesuatu yang berbeda, pasar tradisional justru harga bahan pokoknya mulai beranjak naik. Penyebabnya apa ya Bu ya? Ya kita bisa lihat kalau di pasar tradisional itu kebanyakan kan barang-barang yang langsung habis, barang-barang yang digunakan langsung habis gitu ya. Sementara kalau yang di toko-toko, di mall-mall itu kan barang yang tahan lama, sehingga bisa saja strateginya adalah kenapa diskon, mungkin persediaan lama atau apa dan sebagainya. Atau memang itu pancingan untuk kita bisa belanja lebih banyak lagi kalau di mall. Sementara kalau yang di pasar tradisional kan betul-betul yang suppliernya aja langsung gitu. Jadi begitu ada pengaruh kenaikan langsung impact ke harganya pada saat itu juga. Oke, tapi ini terkadang harga kebutuhan pokok naik, ini menyebabkan ibu rumah tangga agak sedikit panik ya Bu ya, karena harus mengatur anggaran keuangan keluarganya. Nah sebetulnya apa yang bisa kita lakukan supaya para ibu ini bisa tetap tenang menghadapinya? Sebetulnya sih kejadian seperti ini kan terus berulang setiap tahun. Memang harganya berbeda, tetapi kecenderungan naik itu selalu ada setiap tahun. Jadi nggak perlu panik kalau kita sudah merencanakan jauh-jauh hari. Jadi kita mulai sisihkan nih tahun nih, nanti kalau mau Ramadan, Lebaran, harga-harga naik. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, sisihkan lebih banyak barangkali ketika awal-awalnya, sehingga kita juga harus memanage kemauan kita, keinginan dia yang terlalu banyak gitu ya, di saat harga-harga naik itu ya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Oke, tapi meskipun sudah kita sisihkan, ini terkadang karena kebutuhannya semakin banyak menjelang Ramadan dan Lebaran, kadang-kadang malah THR pun tidak cukup untuk menutupinya. Kiranya strategi apa yang bisa dilakukan? Iya, THR pasti nggak cukup kalau memang harga-harganya melonjak tinggi, karena kan itu biasanya nggak bisa cukup karena kita terlalu banyak keinginan. Padahal kebutuhannya nggak seperti itu gitu. Jadi kembali lagi mana yang lebih diutamakan, kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kemudian harganya tinggi banget sampai kita kayaknya harus mengorbankan tabungan yang ada untuk bisa membelanjakannya sesuai dengan keinginan kita. Nah itu yang jangan sampai terjadi, karena Lebaran, Hari Raya itu kan kejadian setahun sekali dan kejadiannya hanya mungkin seminggu atau 2 minggu. Tetapi ada hal-hal yang long term yang harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi jangan sampai deh tabungan habis hanya untuk Lebaran. Tadi Bu Yeti singgung mengenai long term, kiranya apa saja anggaran yang harus kita sisihkan meskipun kita memiliki THR Bu? Sebaiknya sih bahwa setiap bulan, bukan hanya THR aja ya, setiap bulan kita harus memaksakan diri secara disiplin menyisihkan dana untuk investasi atau tabungan, sehingga kebutuhan masa depan yang kita nggak bisa predik dari sekarang seberapa tinggi kenaikannya kebutuhannya bisa diantisipasi dari sekarang. Kalaupun misalnya untuk Lebaran ya kita setahun sekali, yang tadi saya bilang itu mungkin kita bisa siapkan sebelumnya dari awal, tapi juga jangan terlalu jor-joran gitu. Oke, jadi meskipun ada banyak keperluan, tapi yang namanya investasi, proteksi itu tetap juga harus kita pikirkan, begitu ya Bu ya? Oke, tapi kan sulit untuk disiplin pada anggaran yang tadi sudah kita setting dari awal barangkali ya Bu ya. Ada saran dari Bu Yeti kiranya? Iya, memang perlu betul-betul kitanya yang disiplin kuat gitu ya. Kayak misalnya investasi itu perlu banget disiplin kuat. Tapi ada cara lain dengan asuransi. Asuransi itu kan ketika kita membayar kontribusi, mau nggak mau harus dibayarkan. Karena kalau enggak proteksinya akan berhenti. Nah ini akan merugikan semua pihak. Jadi katakanlah kita bisa menggunakan sarana asuransi sebagai proteksi sekaligus antisipasi kebutuhan di masa datang. Baiklah Bu Yeti, sebagai penutup ada saran barangkali supaya keuangan kita tetap stabil di saat bulan Ramadan dan Hari Raya ini? Iya, pergunakan dana yang kita punya secara bijak. Jangan terburu nafsu dengan mengumbar keinginan semua dibeli. Berbuka cukup dengan sederhana saja, tetapi memenuhi kebutuhan kesehatan kita. Gitu. Baiklah Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh